Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi masih melanjutkan minggu yang lalu mengenai ayat jurnal penyesuaian. Kali ini kita membahas penyesuaian yang ketiga, yaitu tentang penyusutan aktiva tetap. Di mana penyusutan tentang aktiva tetap ini digunakan untuk mencatat pemakaian aktiva tetap berwujud dalam satu periode akuntansi. Karena biasanya aktiva tetap seperti kendaraan, rumah, gedung, itu semuanya akan mengalami susut. Nah, penyusutan itu biasanya dihitung setiap akhir tahun di tanggal 31 Desember. Cara menjurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jadi beban penyusutannya di debit, akumulasi penyusutannya di kredit. Kita bisa lihat untuk membuktikannya, kita bisa lihat contoh soalnya di sini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Di sini di nomor 3 ini, yang ini kita lihat. Di neraca saldo diketahui ada gedung 50 juta, akumulasi penyusutan gedung 5 juta, kemudian ada peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan gedung 2 juta, dan ada kendaraan 25 juta. Diketahui data penyesuaian 31 Desember. Nah, jadi ini adalah soalnya. Kalau yang nomor 1, gedung disusutkan 10% dari harga beli katanya. Jadi katanya tanggal 31 Desember itu gedungnya susutin 10% dari harga beli kita pertama kali. Bagaimana cara menjurnalnya? Nah, cara menjurnalnya adalah pertama kita masukkan dulu rumus kita tadi yang ketiga ini. Ini yang ini. Kan rumusnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kita buat ya, yang pertama ini caranya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, berapa sekarang tugas kita ini? Kan rumusnya dari yang sudah kita beri, kita punya rumus-rumus. Sekarang tugas kita hanya mencatat jumlah rupiahnya berapa. Kita baca lagi di sini, gedung disusutkan 10% dari harga beli. Berarti kita lihat dulu gedungnya belinya berapa waktu itu. Gedungnya belinya 50 juta. Nah, kita berarti disuruh susutkan 10% dari harga beli. Berarti cara menghitungnya adalah 10% dikali harga belinya 50 juta. Nah, berapa jadi 10% dari 50 juta? 1, 2, 3, berarti 500.000. 500.000. Nah, baru kita isi di sini. 500.000. Nah, sekarang ada yang kedua nih. Kita lihat jawab soal yang kedua, contoh soalnya. Diketahui soalnya adalah inventaris disusutkan sebesar 500.000 katanya. Langkah pertamanya adalah buat dulu jurnalnya, rumusnya. Saya buat di sini ya. Nomor 2, jurnalnya adalah rumus kita kan sama kayak tadi, beban penyusutan, maka kita tulis di sini. Beban penyusutan inventaris ini ya, penyusutan inventaris pada akumulasi penyusutan inventaris. Berapa uangnya? Nah, di sini inventaris disusutkan sebesar 500.000. Nah, dia sudah menentukan katanya nih susutkan 500.000. Berarti kita hanya tinggal tulis aja 500.000.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat, rumusnya adalah mengenai biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini adalah kewajiban kita, digunakan untuk mencatat biaya yang telah terjadi atau telah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dibayar. Jadi kita mempunyai hutang dan harus dibayar. Rumusnya adalah beban titik-titik pada titik-titik yang masih harus dibayar. Nah, titik-titik ini disebutkan beban apa yang kita punya yang masih harus dibayar. Apakah beban gaji, apakah beban bunga misalnya. Jadi di sini titik-titik ini menyebutkan kita punya utang apa gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Yang keempat, di neraca saldo diketahui ada biaya gaji sebesar 400.000, ada pajak penghasilan 150.000. Data penyesuaiannya, nah ini tanggal 31 Desember ternyata ada soal nih. Gaji yang terutang ini artinya masih harus dibayar. Jadi gaji yang masih harus dibayar sebesar 20.000. Nah, langkah pertama kita adalah cara menjawabnya, langkahnya adalah pindahkan dulu rumus kita. Rumus kita kan yang ini. Nah, sekarang kita pindahkan dulu rumusnya. Jadi beban pada titik-titik yang masih harus dibayar. Nah, sekarang kita mau tahu beban apa ini. Kita lihat di sini tadi. Di sini ada beban gaji. Berarti di sini kita isi nih beban gaji. Beban gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Nah, tugas kita menjawab berapa rupiahnya di sini yang harus kita isi. Nah, berapa katanya gaji yang masih harus dibayar berapa? Ternyata di sini sudah diketahui pada akhir tahun ternyata ada gaji yang masih harus dibayar itu sebesar 20.000. Berarti kita tinggal tulis aja karena kita masih punya utang 20.000, masih harus bayar berarti 20.000. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Kita ada soal di sini tentang taksiran pajak penghasilan 175.000. Jadi di sini baru diperkirakan. Jadi belum ditentukan bahwa kita punya utang. Baru diperkirakan, katanya diperkirakan ada pajak yang masih harus dibayar itu 175. Ternyata waktu itu sudah ditentukan nih, waktu itu bayar pajak 150.000. Ternyata diperkirakan sekarang itu 175.000. Nah, langkah pertama kita adalah membuat dulu rumusnya. Jadi rumusnya tadi kan adalah beban. Nah, sekarang kita buat beban apa sekarang? Di sini kan taksiran pajak penghasilan, berarti beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan atau PPH ya. Pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan atau PPH pada pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Nah, berapa? Kita lihat di sini. Kemarin kan di yang tahun awal-awal tahun itu dia bayar pajak 150.000. Nah, ternyata diperkirakan sekarang itu 175. Nah, berarti kita masih harus punya kewajiban bayar lagi berapa? Masih kurang bayar. Berarti
175 dikurang 150. Sisanya berarti kita masih kurang 25.000. Berarti kita di sini jawab, berarti yang masih harus dibayar itu sebesar 25.000. Ya. Nah, sekarang yang kelima, penyusutan yang kelima yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Ini kebalikan dari yang keempat tadi. Kalau tadi itu kan kita punya utang, kita punya kewajiban atau utang yang masih harus dibayar ke orang. Nah, kalau ini kebalikannya, kita sebagai penerima orang yang berhutang. Jadi kita yang mempunyai piutang. Jadi orang yang berhutang ke kita. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah titik-titik yang masih harus dibayar pada pendapatan titik-titik. Titik-titik ini sama aja, disebutkan apa yang masih harus diterima atau biaya apa aja yang masih harus diterima, atau pendapatan apa saja yang masih harus diterima. Ya. Nah, kita lihat contoh soal di sini. Ini yang kelima. Di neraca saldo artinya ini ada pendapatan bunga awal dulu ya, dulu di awal tahun ada pendapatan bunganya 50.000. Nah, ternyata data penyesuaian 31 Desember 2016 sekarang itu bunga yang belum diterima itu ternyata masih ada 20.000 katanya. Katanya masih ada, kita belum terima bunga nih sampai sekarang, sampai tanggal 31 Desember belum terima bunga 20.000, padahal itu sudah hak kita. Nah, berarti kita caranya adalah pindahkan dulu rumus kita tadi. Caranya tadi rumusnya mana nih? Ini rumusnya tadi ini ya. Berarti tadi tentang bunga, berarti cara menjawabnya adalah bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga. Nah, berapa rupiahnya? Ini akan debit, ini debit, ini kredit ya. Berapa rupiahnya? Kita lihat sekarang di sini. Nah, kalau kita lihat di soal sini,